cara kajian menjelang Muskom pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat kepada acara yang kedua, yaitu sambutan Ketua Umum, yang kali ini akan dibawakan oleh Dwi Ali Susanto. Kepada Imawan Dwi Ali Susanto, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya suaranya jelas nih? Jelas, Tom. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa bertemu dalam kegiatan pengajian jelang Muskom. Pengajian jelang Muskom ini sekaligus nanti akan diikuti rangkaian acara launching buku Mengapa Aku Ber-IMM yang sudah diterbitkan oleh bidang RPK, kemudian launching lagu komisariat yang juga akan disampaikan oleh bidang seni budaya dan olahraga pimpinan Komisariat Ibrahim tahun 2020-2021. Intinya saya pada sambutan kali ini saya akan menyampaikan kepada kawan-kawan semuanya bahwasanya niat dari pimpinan Komisariat Ibrahim di hari ini atau di malam ini menyelenggarakan pengajian jelang Muskom adalah untuk mengembalikan kembali giroh semangat kita dalam berorganisasi khususnya di IMM kita. Kemudian yang kedua, saya tekankan kembali bahwasanya kita sebagai warga Muhammadiyah tentunya bagian daripada Ortom Muhammadiyah, kita harus sadar betul bahwasanya nilai-nilai Islam, nilai-nilai religiusitas yang terdapat pula dalam trilogi IMM juga, trilogi dan trikompetensi, maka kita camkan betul-betul dalam pribadi kita untuk bisa lebih baik dari hari esok, menyongsong masa depan yang lebih Islami. Kenapa? Karena di setiap kepemimpinan pastilah ada lebih dan kurangnya. Namun yang jelas, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang akan mencerahkan umat, kemudian memberikan wawasan yang luas ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Ketika kita sudah masuk di tataran mahasiswa, maka seharusnya kita sadar betul bahwasanya kita tidak hanya lagi kita belajar, namun kita memberi ilmu ataupun membagikan ilmu yang kita punya kepada orang lain. Nah, di kesempatan kali ini juga saya akan menyampaikan bahwasanya pengajian jelang Muskom ini adalah salah satu jalan untuk bisa kita ambil bahwasanya di setiap rentang waktu pergantian pemimpin pasti di situ akan terjadi pergolakan dan yang lainnya. Dan itu yang harus kita sadari betul bahwasanya itu bagian daripada dinamika keorganisasian dan itu yang akan mendewasakan diri kita masing-masing. Yang akan memberikan wawasan kita masing-masing terhadap sosial masyarakat tentunya. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama ikuti dengan seksama, dengan baik, pengajian jelang Muskom yang akan disampaikan juga oleh Ketua KM3 Banyumas periode sekarang, yaitu Mas Surya Wahyu, yang nanti akan mengisi jalannya pengajian dengan tema bagaimana melahirkan pemimpin yang progresif dan berkemajuan. Maka tema itu saya angkat adalah untuk apa? Untuk membawa Komisariat Ibrahim dan IMM secara umum bahwa kita harusnya memiliki progres, memiliki perubahan, memiliki kaitan yang konkret, ya, bahwasanya kita harusnya mengimplementasikan hal-hal yang harusnya terasa sampai
diri kita masing-masing. Maka di setiap kepemimpinan harus ada progres, harus ada hasil, harus ada hal-hal yang konkret yang harusnya ditunaikan secara bersama-sama. Kemudian berkemajuan. Nah, ini salah satu ciri khas daripada Muhammadiyah dan tentunya harus diikuti oleh teman-teman IMM semuanya. Bahwa kita harusnya terus-menerus menggenggam teguh nilai-nilai Islam, namun kita tidak bisa melupakan bahwasanya perubahan zaman, perubahan era itu membawa kita kepada penyesuaian dakwah Islam, ya. Maka dari itu nanti selebihnya, ya, secara rinci nanti akan disampaikan langsung oleh Mas Surya Wahyu yang kebetulan atau yang tidak kebetulan karena sudah diundang, sudah hadir pada malam hari ini. Demikian sambutan dari saya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa membawa rasa adem, ya, rasa sejuk, ya, nanti di pergantian kepemimpinan selanjutnya. Dan insya Allah juga teman-teman komisariat se-Winsaizu besok akan melaksanakan muskom, ya, melaksanakan muskom pada tanggal 27-28 atau hari Sabtu dan Ahad di SMP atau MTS, saya lupa, di Beji. Nah, itu mudah-mudahan akan membawa kesejukan bagi kawan-kawan semuanya, bahwa kita menyongsong muskom dengan rasa kekeluargaan, rasa silaturahmi, kemudian kita profesional dalam melakukan segala sesuatunya. Begitu kiranya yang bisa saya sampaikan pada sambutan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Billahi fi sabil haq, wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Dwi Ali Susanto atas sambutannya. Meningkat kepada acara yang ketiga, yaitu pengajian. Kajian pada malam hari ini bertemakan bagaimana melahirkan pemimpin yang progresif dan berkemajuan dengan pemateri Mas Imawan Surya Wahyu Dwi. Sebelum beliau memaparkan kajian, saya akan membacakan kurikulum vitae pemateri. Nama, Surya Wahyu Dwi Nugroho Jati, tempat tanggal lahir Karanganyar 29 Juni 2000, alamat Desa Toyareka RT 03 RW 04, Kecamatan Kemangko, Kabupaten Purbalingga. Riwayat pendidikan SD Negeri 1 Toyareka lulus tahun 2012, SMP Islam Al-Khalidin lulus tahun 2015, SMA Islam Al-Khalidin lulus tahun 2018, mahasiswa FAI semester 7 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pengalaman berorganisasi: 1. PCPM Gambarsari menjadi bendahara. Yang kedua, Ikatan Remaja Muhammadiyah Ranting Toyareka menjadi anggota. Yang ketiga, HMPS PAI menjadi ketua bidang KDI. Yang keempat, bidang tablik PKIMM Buya Hamka menjadi kabid. Yang kelima, KM3 Banyumas menjadi ketua. Yang keenam, Lazismu Ranting Toyareka menjadi divisi pendayagunaan. Kemudian moto hidup, ittaqillah haitsuma kunta wattabi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqi hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaklah setelah melakukan kejelekan, engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Baik, kepada Mas Surya Wahyu Dwi, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa, Mas. Alhamdulillah. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal على جميع العالم والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آل العلوم والأما بعد.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana alim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi was sunnati rasulih ibtigha'a wajhi wa qurbihi wa thawabi minallahi ta'ala. Yang sama-sama saya hormati kepada Ketua Umum PK IMM Ibrahim Imawan Dwi Ali serta rekan-rekan seluruh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Saifuddin Zuhri dan seluruh mad'u yang hadir pada kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini. Alhamdulillah, rasa puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga dalam keadaan yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul dalam rangka mengikuti pengajian sekaligus pramuskom yang insyaallah teman-teman semuanya meniatkan hadir di majelis ilmu ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hal ini tentunya kita semua ini salah satu cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menggunakan mata kita, pendengaran kita untuk kebaikan. Kita mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, mata kita pergunakan yang baik, itu merupakan salah satu kita ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala menurut saya tidak hanya cukup mengucapkan alhamdulillah, tetapi ada bukti yang nyata dalam sebuah perbuatan. Tanda syukur atau syukran rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengucapkan alhamdulillah segala puji bagi Allah, tetapi dengan menambah ketaatan, menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah sangat familiar, wa itta'adza rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan. Akan tetapi jika kita kufur nikmat, tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, naudzubillahi min dzalik, kita akan mendapatkan azab yang sangatlah pedih. Dan tentunya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan itu semua akan ditanya kembali di yaumul qiyamah nanti. Semoga nikmat-nikmat yang telah kita rasakan kita pergunakan untuk kebaikan, sehingga ketika ditanya kita menjawab dengan senyum kebahagiaan. Kemudian salat sering salam tak lupa pula senantiasa kita aturkan kepada suri tauladan kita, Nabi yang agung, Nabi yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan kebenaran, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah ketika kita ini benar-benar diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena janji Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, kullu ummatin yadkhul jannah. Seluruh umatku itu masuk surga, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Para sahabat ini bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang enggan tersebut? Nah, para sahabat bertanya, siapakah orang-orang yang enggan tersebut ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, faman ata'ani dakhal jannah, wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang mentaati perintahku, faqad dakhal jannah, maka sungguh dia akan masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat, kufur atas perintah-perintahku, faqad aba, maka dia adalah orang-orang yang enggan. Semoga kita semua yang hadir di sini yang menjalankan sunnah-sunnah daripada Nabi Muhammad SAW, termasuk daripada umatnya, kita tidak sekedar mengaku tetapi juga diakui, karena salah satu keutamaan daripada umatnya Nabi Muhammad SAW ialah kita akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Sebagaimana sabda Nabi, man ahya as-sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku lalu dia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku kelak bersamaku di surga nanti. Semoga kita semua bersama Nabi Muhammad SAW di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya kemarin ditelepon sama Pak Ketum Mas Ali, katanya suruh mengisi kajian tentang bagaimana melahirkan pemimpin yang progresif dan berkemajuan. Ini sebenarnya temanya ini sangat luar biasa sekali, ya kan? Bagaimana kalau kita berbicara tentang bagaimana melahirkan, maka kita harus melihat induknya itu bagaimana baru bisa dilahirkan.
Anak singa itu tidak mungkin terlahir dari seekor kambing. Tentunya anak singa itu akan terlahir dari induk singanya itu tersebut. Nah, lantas bagaimana kalau kita menciptakan pemimpin yang progresif dan berkemajuan? Artinya tidak pemimpin yang upek-upeknya hanya di situ saja, memiliki open minded yang istilahnya sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu sebelum jauh kita membahas bagaimana pemimpin, saya mengambil salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam in annahu qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati fal amirul ladzi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulun ra'in 'ala ahli al-baiti wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wal 'abdu ra'in 'ala malin sayyidi wa huwa mas'ulun anhu ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwasanya diriwayatkan oleh Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, kullukum ra'in, setiap di antara kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun, dan setiap yang kalian memimpin itu akan dimintai pertanyaan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinannya. Nah, ini merupakan salah satu indikator bahwasanya kita sebagai khalifah di muka bumi ini adalah menjadi pemimpin yang mana kita akan bertanggung jawab atas diri kita, atas apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Jangan-jangan kita berpikir hidup di dunia ini kita happy-happy aja, seolah-olah di akhirat nanti kita tidak akan ditanya apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la tazulu qadamal 'abdi min yaumil qiyamati hatta yus'alu an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai ditanya 4 perkara. Yang pertama yaitu tentang an umrihi fi ma'afna. Tentang umurnya itu untuk apa? Ya, bahwasanya kita ketahui sebaik-baiknya orang ialah yang umurnya panjang, bagus amal perbuatannya. Itulah amatlah orang yang bagus seperti itu. Kemudian wa an ilmihi fi ma fa'alah, tentang ilmunya. Apakah dia amalkan atau tidak? Apakah dia memberikan manfaat kepada orang lain atau tidak? Atau justru ilmunya ketika dia belajar hanya untuk dirinya, tidak dia amalkan, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Al-ilmu bila amali kasyajari bila zaman. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Tidak dapat memberikan manfaat apa-apa kepada pemiliknya. Dan kita perlu ketahui bahwasanya al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya yang menerangi kegelapan hati kita. Nah, ini salah satu yang tolak ukur terkadang kita masih membedakan, masih kurang memahami antara ilmu dan pengetahuan. Sebenarnya konteks katanya itu hampir sama. Dalam arti seringkali digabung ilmu pengetahuan. Tetapi jika kita mengetahui ketika Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Waqi', mengadu kepada Imam Waqi', sakautu ilal Waqi', aku mengadu kepada Imam Waqi', yaitu guruku, su'ahifdi, tentang buruknya hafalanku. Lalu Imam Waqi' mengatakan, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka aku diperintahkan untuk meninggalkan daripada perbuatan maksiat. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi bi anna ilmu nur, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nuru la yuhdalil asi, dan cahaya tidak masuk kepada orang-orang yang bermaksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, marilah sama-sama ketika kita ingin mendapatkan ilmu, maka tolak ukurnya ketika kita ingin lancar sekali mendapatkan ilmu, maka tolak ukurnya adalah kebersihan hati kita juga akan mempengaruhi. Dan itu adalah tentang tentang ilmu. Tadi dilanjut lagi, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap pemimpin di muka bumi ini tentunya mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal amirul ladzi 'alan nas, yaitu seorang penguasa, pemimpin yang menjadi pemimpin 'alan nasi, atas manusia, ra'in wa huwa mas'ulun an, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dipimpin. Presiden, penguasa, mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dipimpinnya. Apakah mereka berbuat zalim? Apakah mereka mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Apa justru dia menjadikan agama itu sebagai kepentingan dunia? Agama menjadi kepentingan dunia, menjadikan akhirat sebagai jalan untuk mencapai dunia, bukan menjadikan dunia mencapai kepentingan akhirat. Ini yang terkadang menjadi hal-hal yang fenomena sekali di sekeliling kita terjadi, menjadikan agama sebagai jalan untuk mencapai tujuan politik, merangkul para kiai dan lain-lain sebagainya, hanya memperalat ada
ya sebagian seperti itu. Tapi juga ada ulama-ulama yang terjun ke dunia seperti itu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu banyak sekali. Dan yang kemudian dilanjut lagi, warrajulun ra'i al ahlil baiti wa huwa mas'ulun anhum, dan seorang suami yang memimpin atas keluarganya, anak, istri, dan anggota keluarganya lain, mereka akan ditanya. Ketika kamu sudah berkeluarga, kamu menjadi pemimpin di keluarga tersebut, menjadi kepala keluarga, kamu akan ditanya, apakah kamu di dalam hidupmu itu senantiasa memerintahkan kepada anak dan istrimu itu kepada jalan kebaikan, menuntun mereka, mengajak mereka ke jalan kebaikan, atau justru kamu membiarkan mereka itu dalam hal-hal yang dalam arti kemaksiatan, kita biarkan mereka dalam hal-hal kemaksiatan, kefasikan dan lain sebagainya, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta anak kalian itu menjerumuskan atau membuat kalian lupa itu lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur harta, anak, ilmu ini dapat menjadi amal jariah yang mana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin, sadaqatul jariyah atau ilmu yang tafa'a waladun salih yad'ulah. Tidak akan terputus ketika anak Adam sudah wafat, maka terputus seluruh amalnya. Ini berbicara tentang yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Kemudian dilanjut lagi, wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun, dan seorang perempuan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarga, atas rumah tangganya yang diatur, anak, rumah dan lain sebagainya. Wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidi, dan seorang hamba akan ditanya, wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi, dan seorang hamba akan ditanya atas kepemimpinannya, atas menjaga harta tuannya tersebut, wa huwa mas'ulun anhu, maka dia juga akan ditanya. Ketika seorang budak atau seorang hamba atau seorang pesuruh, tentunya dia mendapatkan amanah menjaga harta si tuannya ini, maka dia menjadi pemimpin daripada titipan-titipan ini, dan semua itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia amanah ataukah dia itu memang sengaja membuat keonaran dengan mengkorupsi dan lain-lain sebagainya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi kita melihat daripada hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya memahami pemimpin tidak hanya melihat dari orang yang berkuasa, mereka yang memiliki tahta di meja kepresidenan, bahkan yang di organisasi dan lain-lain sebagainya, tetapi kita yang mungkin tidak memiliki pangkat jabatan, kita juga sebagai pemimpin atas diri kita. Oleh karena itu, ketika kita belum mampu memimpin diri kita ini ke jalan yang benar, belum mampu memimpin diri kita ini untuk menjadi orang-orang yang mungkin lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah baiknya kita mulai terlebih dahulu dari diri kita, untuk seolah-olah kita melahirkan seorang pemimpin yang progresif dan berkemajuan itu kita mulai dari diri kita. Karena tadi saya sampaikan bahwasanya seekor anak singa tidak mungkin terlahir dari seekor kambing. Tentunya ketika kita mau melahirkan kader-kader yang mana berkemajuan dan progresif, tentunya dari kita, terutama kita yang akan setelah mungkin teman-teman selesai muskom meninggalkan teman-teman yang lain sebagainya, maka minimal kita juga harus berpikir secara progresif dan berkemajuan. Dilanjut lagi kepada, nah kemudian bagaimana kepemimpinan dirinya atas robnya. Tadi kalau kita berbicara tadi yang kita simpulkan bahwasanya diri kita juga merupakan pemimpin atas diri kita. Yang menjadi pertanyaan tadi, bahwasanya ketika kita menjadi pemimpin atas diri kita, tanggung jawab kita kepada Rob kita itu seperti apa terlebih dahulu. Jangan-jangan janji kita kepada Rob saja kita sering ingkar, masa kita mau mengambil sebuah amanah yang lebih besar lagi? Masa kita tidak mau memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja kita belenjani, masa kita mau berbanyak janji yang dimana di dalamnya kemungkinan besar kita tidak mampu. Dan kemudian yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah tanamkan sifat kecenderungan. Ketika teman-teman di sini, ini dalam konteks pembahasan masih dalam diri kita terlebih dahulu. Ketika kita mau menjadi atau mungkin mau melahirkan seorang pemimpin yang progresif dan berkemajuan, yang kita mulai dari diri kita terlebih dahulu, coba tanamkan kecenderungan
pada diri kita terlebih dahulu. Terutama kita sebagai kaum muda dan mudi ini yang masih memiliki semangat pejuang yang luar biasa. Tentunya jangan sampai kita sia-siakan di masa muda-muda seperti ini. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya'jabu rabbuka min syabbin laisat lahu sabwah. Allah itu kagum dengan pemuda-pemudi yang tidak memiliki sabwah. Sabwah itu apa? Kecenderungan untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Nah, itu merupakan hal yang sangat sulit sekali terkadang kita hindari. Pertama itu adalah ketika kita melihat Islam itu sendiri, pemimpin itu di era sekarang ini tidak hanya yang dia itu memaham agama saja, tetapi dia itu yang mampu memadukan antara agama dan dunia. Bukan berarti memadukan wala talbisul haqqa bil batil, membantukan antara hak dan kebenaran dan kebatilan, bukan, tetapi mampu memadukan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Justru ketika dia mampu memadukan urusan akhirat dan dunia ini, maka urusan dunia ini akan termonitor oleh urusan akhirat oleh syariat tersebut. Orang yang paham agama tidak mungkin dia bakal korupsi. Maksudnya dalam konteks di sini ketika orang yang paham agama benar-benar dia tidak ada di dalam hatinya terketuk sedikit pun untuk melakukan pengkorupsian tersebut, fa insyaallah dia tidak akan korupsi. Dan orang-orang yang paham agama, fa insyaallah dia akan senantiasa menyandarkan kebenarannya itu berdasarkan wahyu, tidak hanya kebenaran yang didasarkan oleh nafsu. Karena seringkali kita melihat itu orang-orang yang ketika di dalam kampanye-kampanyenya, dalam obrol-obrolannya, kebanyakan mereka hanya menjadikan agama-agama ini sebagai jalan saja untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai tujuan dunia. Tetapi tidak sebaliknya. Coba ketika kita memiliki pangkat, jabatan, memiliki harta, kita jadikan harta-harta tadi itu seharusnya untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala berupa akhirat tadi. Kemudian keduanya itu harus berdampingan. Yang maknanya yang tadi saya sampaikan, makna antara agama dan dunia itu harus berdampingan. Yang akhirnya nanti akan memberikan output positif bahwasanya orang itu memiliki rambu-rambu dalam kehidupan. Kemudian selanjutnya ini yang tips-tips yang agar bagaimana melahirkan pemimpin yang progresif dan berkemajuan. Yang kedua adalah memiliki sifat uswatun hasanah yang merujuk kepada Nabi seperti sifat sidik, amanah, fatonah, tablik dan lain-lain sebagainya. Dan memiliki sifat uswatun hasanah yang merujuk kepada Nabi seperti sidik, amanah, fatonah, tablik dan mampu memiliki sifat rahmat. Nah, ini merupakan salah satu edukasi yang penting bagi kita semua. Sifat daripada Nabi Muhammad SAW, kita mengetahui bahwasanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini ialah tak lain dan tak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Kita sebagai umatnya ketika kita ingin menjadi pemimpin yang progresif dan berkemajuan, salah satunya maka kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW sebagai tolak ukur kita. Maka kita tiru sikap-sikapnya. Sikapnya yang pertama itu ada sidik. Menjadi pemimpin itu harus jujur. Harus jujur, katakan yang sebenarnya. Jangan menutup-nutupi kebohongan. Ketika itu memang dirasak sebuah kebatilan, kita katakan kebatilan. Jangan sampai kita menutup-nutupi kebatilan seolah-olah kita tutupi dengan sebuah kebaikan. Itu yang sangat berbahaya. Kita tahu hadis Nabi Muhammad SAW, inna sidqa yahdi ilal birru wa innal birru yahdi ilal jannah wa innal kadiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilal nar. Sesungguhnya kejujuran itu menegakkan kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Wa innal kadiba dan bohong, dusta, yahdi ilal fujur menunjukkan kepada dosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar dan dosa itu menunjukkan kepada api neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka salah satu ketika kita ingin menjadi pemimpin yang berkemajuan, yang memiliki pemimpin yang progresif dan berkemajuan, maka tanamkanlah sifat-sifat yang baik, uswatun hasanah dalam diri kita. Tolak ukurnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah ada sifat amanah. Menjadi pemimpin tentunya ketika teman-teman nanti regenerasi selanjutnya yang mungkin telah ditinggal oleh Mas Ali, pimpinan teman-teman Ibrahim, tentunya lah harus amanah. Tentunya menjaga amanah itu tidaklah mudah. Saya ingat itu salah satu khutbah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika beliau itu baru saja diboikot menjadi seorang khalifah. Dalam khutbahnya beliau mengatakan bahwasanya ayuhan nas, wahai manusia, fa inni qad ulaitu alaikum, sesungguhnya aku telah dilantik
atas kalian. Walastu bi khairikum, bahwasanya sesungguhnya aku telah dilantik menjadi pemimpin kalian. Walastu bi khairikum, akan tetapi aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Ini salah satu khutbah Abu Bakar As-Siddiq yang tentunya mungkin seharusnya kita tiru. Dalam arti kita tiru di sini, ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia mengatakan sebenar-benarnya tidak hanya manis di bibir tapi pahit dalam kenyataan. Fa inni qad wulaitu alaikum, sesungguhnya aku telah dilantik menjadi pemimpin kalian. Walastu bi khairikum, akan tetapi aku ini bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Fa in ahsantu fa'inuni, apabila aku berbuat kebaikan, kebajikan, fa'inuni, maka ikutilah, maka dukunglah, maka supportlah. Nah, ini menjadi salah satu tolak ukur lagi ketika teman-teman ber-IMM, ketuanya sudah mengajarkan kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, anggotanya tidak mendukung. Lah bagaimana mau menciptakan pemimpin yang progresif dan berkemajuan? Nggak didukung adanya kajian, nggak didukung. Kajian gila. Menyepelekan hal-hal yang sangat sepele. Ini yang merupakan tidak bakal terciptanya pemimpin yang progresif dan berkemajuan tanpa bantuan para anggotanya. Nahkoda tak mampu mengarungi bahtera lautan dengan sendirinya, tentunya membutuhkan para pendayung-pendayungnya. Oleh karena itu, ketika mau organisasi itu mau terciptanya mau dikatakan kepemimpinannya itu pemimpin yang progresif dan kemajuannya, minimal ada kebaikan kita dukung, ada kemungkaran kita ingatkan. Dilanjut lagi dengan di sini bahwasanya fa'inu wa in sa'tu faqawwimuni, dan apabila aku berbuat salah maka ingatkanlah. Dan ini menjadi kewajiban anggota-anggota, terutama teman-teman yang menjadi anggota itu, ketika ketuanya salah itu diingatkan, jangan dihujat, jangan digibahi, jangan digunjingi dari belakang, dibicarakan kejelekannya ditambah-tambah. Itu menunjukkan salah satu sifat tidak kedewasaan dalam menyelesaikan permasalahan. Ketika ketuanya salah diingatkan, ditegur. Itu merupakan salah satu kewenangan teman-teman. Kemudian, as-sidqu amanah. Jujur itu amanah. Wal kadhibu khiyanah. Berdusta itu adalah khiyanah. Wa dha'ifu minkum qawiyyun indi hatta uzi'a illatahu insyaallah. Wal qawiyyu fikum dha'ifun hatta akhudal haqqa insyaallah. La yada'u qaumul jihad fi sabilillah illa darabahumullah bidulli. Nah, selanjutnya dari sini Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwasanya orang yang kalian anggap lemah akan saya katakan kuat di mata saya sampai saya menemukan kebenarannya. Dan orang yang kalian anggap kuat akan saya katakan lemah sampai dia dapat mengembalikan hak-hak orang lain. Dan di sini dikatakan la yada'u qaumul jihad fi sabilillah. Sekiranya sebuah kaum tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa darabahullah bidulli, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah penghinaan atas mereka. Wala yusyi'u qaumun qatul fahisyah, dan apabila sebuah kaum tersebut, sebuah golongan tersebut melakukan perbuatan fahisyah, keji, illa amahullah bil bala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka bil bala, dengan bala. Ati'uni, maka taatilah aku, ma'ata'atullah wa rasul, selama aku mentaati Allah dan Rasulnya. Fa'idha asaitu, dan apabila aku bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, fala ta'a, maka kalian tidak berkewajiban mentaatiku. Nah, maka di sini dapat disimpulkan bahwasanya ketika kita mau mendapatkan atau melahirkan seorang pemimpin yang progresif dan berkemajuan, tentunya kita akan berkaca terlebih dahulu apakah dalam unsur pendidikan, unsur pekaderan tersebut mendukung atau tidak. Ya kan, tidak mungkin ketika saya makanya ini menganggap tema yang terlalu berat. Kenapa? Karena dari saya sendiri saya mungkin belum bisa melahirkan seorang pemimpin yang progresif dan berkemajuan, sedangkan diri saya saja belum tentu bisa dikatakan hal demikian. Oleh karena itu harus kita mulai dari diri kita terlebih dahulu. Nah, salah satu tolak ukur berkemajuan tadi, ketika ada kebaikan kita dukung, senantiasa open minded, tidak hanya jumud, senantiasa menganggap kebenaran hanya pada sepihak. Ayo tambah relasi ilmu kita. Jangan hanya seolah-olah kita mendengar perbedaan itu akan muncul sebuah keemosian, muncul perbedaan A dan B saja langsung dihujat sedikit, apa ini ada yang siap mas, tapi dihujat dikit biar pedas. Ya, di situ bahwasanya ketika dikritik langsung baper, ya itu tidak akan menciptakan sebuah pemimpin yang berkemajuan. Kalau dikritik sedikit baper, dikritik lapor, dikritik baper. Loh, ini bagaimana? Karena yang tahu baik buruknya diri kita adalah orang lain, dan orang lain memiliki hak untuk mengkritik diri kita asal mengkritiknya itu dalam ranah
yang baik, menggunakan kata-kata yang baik dengan hikmah, tidak hanya mengkritik asal ceplas-ceplos tanpa mengetahui dasarnya. Kemudian di sini saya mengambil salah satu tadi perkataan daripada Profesor Haidar Nasir, bahwasanya yang tadi salah satu idealisme orang pemimpin Islam yang berkemajuan dan progresif itu, yang pertama tadi yang saya sampaikan, memadukan agama, antara agama dan dunia agar keduanya dapat berdampingan, nggak jiplak dalam urusan agama tok, nanti akan sifatnya ya agama-agama saja. Kalau tidak hanya mengurusi masalah dunia saja, nanti kalau yang ada ngurusi dunia saja, menyeleweng kemana-mana. Maka pentingnya peran agama dan dunia di sini dipadukan. Kemudian yang kedua saya sampaikan, memiliki sifat uswatun hasanah yang merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, tadi seorang pemimpin yang minimal memiliki sidik, amanah, fatwana, dan kemudian tabligh. Nah, kita melanjut ke bahas yang ketiga adalah sifat daripada fatwana. Loh, bagaimana mau menjadi pemimpin yang progresif dan berkemajuan kalau nggak cerdas? Pemimpinnya harus cerdas. Kenapa kalau pemimpin nggak cerdas, ya akhirnya pemimpin hanya jadi wayang. Dikit-dikit disuruh sana mau, disuruh sini mau. Ini gimana pemimpin? Pemimpin itu harus menjadi konseptor. Artinya ada kalanya dia harus memutuskan sebuah perkara, ada kalanya perkara itu harus kita selesaikan secara bersama. Jangan sampai pemimpin mung dilomboni tok nganang ini didoboli karo anggotane, yaitu bukan menjadi pemimpin yang progresif dan berkemajuan. Ya kan? Pemimpin hanya menjadi sebuah wayang. Duh, pemimpin kok wayang? Ini bagaimana gitu loh. Ya, pemimpin itu harus mandiri, cerdas, inovatif, senantiasa inovatif gitu loh. Dan tentunya kita mengetahui bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tentunya tidak sama, ya. Cara memimpin orang yang cerdas itu berbeda dengan cara memimpin orang yang tidak cerdas. Tetapi teman-teman pasti pernah dengar perkataan salah satu pemain sinetron dari preman pensiun Kang Komar. Kang Komar pernah mengatakan bahwasanya seperti ini. Di bawah pemimpin yang bodoh, anak buah yang pintar pun itu tidak ada gunanya. Sedangkan di bawah pemimpin yang pintar, anak buah yang bodoh pun ada gunanya. Ini menandakan bahwasanya penting sekali pemimpin itu harus cerdas. Loh, bagaimana cara kita mau cerdas? Ya belajar. Apakah cerdas itu tinggal turu langsung pintar, buku disuntik ini? Tidak mungkin. Maka ada proses di situ, ada ikhtiar kita untuk mencerdaskan diri kita, belajar, membaca, ya, perbanyak relasi diskusi, jangan hanya menganggap kebenaran itu datangnya dari saya saja. Ayo diskusi, sharing dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir dalam konsep diskusi, jika itu salah ya kita terima. Berarti kita bersyukur bahwasanya ada yang membenarkan diri kita. Tidak hanya ketika benar ketika kita merasa benar sendiri, ya, senantiasa ketika ada perbedaan pendapat seolah-olah kita menyalahkan orang lain. Ada sebuah kaidah ini mengatakan, ini teman-teman harus menjadi pegangan kita semua juga, bahwasanya kullama zada wattasa fikru rajul qalla inkaru linnas. Semakin luas, semakin pintar seseorang, semakin luas pengetahuan, semakin pintar seseorang, maka qalla inkaru linnas, maka semakin sedikit dia akan menyalahkan orang lain. Oleh karena itu, maka kita senantiasa haruslah belajar. Ketika kita disakiti, belajar. Ketika kita dijatuhkan, belajar. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Kemudian yang terakhir adalah menyampaikan. Dan yang terakhir ini salah satu sifat Nabi yang harus menjadi pegangan seorang pemimpin yang progresif dan berkemajuan adalah tabligh, menyampaikan. Ya, loh, pemimpin kok upak-upaknya menang baik orang ngomong apa-apa. Loh, bagaimana ini? Ini bagaimana? Tadi kalau yang sampaikan Mas Dwi Ali itu kita harus berbagi kepada masyarakat. Bahwasanya kita ada religiusitas, humanitas, dan intelektualitas. Ketika di humanitasnya kita, di lingkungan masyarakat kita, kon ngomong, kon ngisi pengajian orang bisa. Loh, ini bagaimana? Memimpin forum tidak bisa menjadi leader bagi teman-temannya. Ini bagaimana? Maka dalam organisasi itu sering sekali mengadakan public speaking, pelatihan public speaking, dan lain-lain sebagainya. Ikuti. Ketika kita tidak rumangsa ora bisa, kudune harus sinau gitu loh. Ketika kita tidak bisa ngomong di depan orang, belajar.
Jangan sampai itu senantiasa kita pendam yang akhirnya ya suatu saat kita akan malu dengan seiring berjalannya waktu. Loh, dia katanya mahasiswa, loh, dia katanya aktivis IMM, kok nggak bisa ngomong di depan orang. Nah, itu menjadi sebuah tanggung jawab untuk kita semua. Artinya kita juga harus peduli dengan kader-kader yang memiliki kekurangan hal tersebut. Jangan sampai kita cuek, jangan sampai kita masa bodoh, wis kayak urusanmu dewek-dewek, nggak bisa seperti itu. Ketika ada kader kita, teman kita yang tidak bisa seperti itu, kita ajak agar mereka bisa seperti itu. Kemudian bagaimana sih selanjutnya untuk melahirkan pimpinan yang progresif dan berkemajuan? Sebelumnya ini kita mulai dari diri kita dulu ya. Saya di sini tidak membicarakan dalam konteks kita akan menghasilkan kader-kader yang pemimpin yang progresif dan kemajuan. Yang ketiga adalah berikan edukasi sifat transformatif, berkemajuan, mampu merubah ke arah yang lebih baik lagi. Nah, ini mampu. Tandanya dia itu dapat merubah sebuah hal yang tadinya tidak baik menjadi baik. Contoh Nabi Muhammad SAW menjadikan kota Yasrib menjadi kota Madinatul Munawwaroh. Menjadikan orang-orang jahiliyah yang ketika itu menghinakan kaum wanita sehingga menjadikan Islam itu datang, akhirnya memuliakan wanita, menjadikan orang-orang jahiliyah tersebut menjadi orang-orang yang faham, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita sebagai Akademi Islam terutama adalah kita pahami bahwasanya kita adalah kader Muhammadiyah, bahwasanya dakwah Muhammadiyah itu adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah merubah mentransformatifkan bahwasanya jangan sampai kita ini ketika melihat sebuah kemungkaran itu diam. Setidaknya Nabi sudah memberikan beberapa contoh. Man ra'a minkum mungkaron, ketika kalian melihat sebuah kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka rubahlah kemungkaran tersebut dengan tangan kalian. Fa'ilam yastati, ketika tidak mampu merubah kemungkaran tersebut dengan tangan kalian, fabil lisan, maka dengan lisan ingatkan dia, hei fulan, bahwasanya khamar itu haram, tidak dapat memberikan manfaat sedikit, mampu juga setidaknya hati kita ini tidak senang ketika lisan, tangan tidak mampu, setidaknya hati kita itu tidak mendukung atas kemungkaran. Artinya kita berdoa, kita mendoakan dia agar dia berubah menjadi yang lebih baik lagi. Itulah transformatif. Dan kader IMM harus seperti itu. Melihat kondisi yang mungkin perpolitikan yang dirasa kurang baik, ayo kita suarakan saja, jangan takut. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah kewajiban kita. Kemudian adalah selanjutnya ketika kita menjadi pemimpin yang progresif dan berkemajuan, minimal itu harus open minded lah, edukasi dan berikan contoh. Ketika misalkan kita sudah dikatakan sebagai pemimpin yang progresif dan berkemajuan, ayo kita tularkan kepada kader-kader kita. Jangan sampai kita telan untuk diri kita saja. Minimal ayo kita ajak mereka itu berproses tadi sebagaimana lagunya itu ikhlas berjuang demi agama, ya kan, lagu dari launching teman-teman Ibrahim itu saya tadi sedikit dengar, ikhlas berjuang demi agama. Sebagaimana dari enam penegasan, kita semua memahami bahwasanya penegasan yang ke-6 itu apa teman-teman? Ada yang tahu? 6 penegasan yang poin ke-6 sendiri, bahwasanya menegaskan bahwa amal IMM lillah dan senantiasa diabadikan untuk kepentingan masyarakat. Dan ini merupakan salah satu di sini adalah memberikan edukasi kepada teman-teman yang akan menjadi pimpinan selanjutnya. Ya, namanya di IMM kita itu tidak dibayar. Yang membayar itu Allah Subhanahu wa taala. Saksi perjuangan kita itu kan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan baik jiwa, raga dan harta sebagainya. Lihat para sahabat berjuang bersama Rasulullah SAW, memperjuangkan harta, raga, jiwa dan lain-lain sebagainya. Itu jadi pada intinya seperti ini teman-teman, ketika kita mau menjadi pemimpin yang progresif dan berkemajuan, harapannya teman-teman itu ya minimal dapat istilahnya memadukan antara agama dan dunia. Jangan sampai hanya urusan dunia-dunia saja, agama-agama saja. Kalau agama-agama tok ya nggak bagus. Agama-agama saja ya dirasa kurang. Karena kita hidup di dunia. Wabtaghi fima ataqallahu fid daral akhirah wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Memang kita diperintahkan untuk mencari anugerah akhirat.
tetapi kita juga jangan lupa untuk mencari kebahagiaan di dunia. Menandakan bahwasanya kita hidup di dunia, mari sama-sama senantiasa kita menjadikan dunia ini agar tidak kemana-mana, maka kita ikat dengan agama. Gitu teman-teman. Ini kemudian saya memberikan closing teman-teman. Mohon maaf kalau tadi penyampaian kurang tersistematis ya. Ini pada terintinya ketika kita mau menjadikan sebuah pemimpin-pemimpin yang progresif dan berkemajuan, sebagaimana yang tadi dikhotbahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya menegaskan kepada kita semua bahwasanya kita ingat lagi nih, menjadi pemimpin, memegang sebuah jabatan itu merupakan sebuah kerugian, bukan sebuah keuntungan. Rugi loh. Kenapa kok rugi loh? Itu kita itu tersita waktunya untuk hal-hal seperti itu. Kemudian di sisi lain kita akan terbebani tanggung jawab lagi dan lain-lain sebagainya. Kemudian adalah jabatan itu, pimpinan itu adalah sebuah tanggung jawab, bukan sebuah penghormatan. Ya, sebuah pengorbanan, bukan sebuah penghargaan, dan sebuah kewajiban, bukan sebuah kewenang-wenangan. Jadi harapannya ketika teman-teman ingin menjadi pemimpin yang progresif dan berkemajuan, perbanyak ilmu pengetahuan, senantiasa jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita, dan senantiasa jadikan Al-Quran, As-Sunnah itu sebagai pedoman hidup kita, dan senantiasa open-minded, artinya kita sesuai dengan perkembangan zaman, jangan hanya terlalu ke belakang-belakang terus. Artinya kita harus dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, ketika pemimpin yang sudah memiliki sifat progresif dan berkemajuan, anggotanya itu minimal harus mendukung. Jangan sampai pemimpinnya udah bagus, punya visi misi ini dan itu, tetapi anggotanya tidak mendukung. Anggotanya upuk-upuknya hanya gitu-gitu aja. Itu tidak akan terciptanya sebuah pimpinan atau organisasi yang berkemajuan. Dan di kalimat akhir lagi, ketika kita memberikan sebuah amanah pimpinan, kata Nabi Muhammad SAW, diingat-ingat, idza duyi'atil amanati fangtadiru sa'ah. Apabila kalian menyia-nyiakan sebuah amanah, fangtadiru sa'ah, maka lihatlah sebuah kehancuran. Kata para sahabat bertanya, kaifa idu'atuha ya Rasulullah, bagaimana, apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah tersebut? Kata Nabi Muhammad menyampaikan, idza usnidal amri ghaira ahli fangtadir sa'ah. Apabila sebuah perkara disandarkan kepada bukan ahlinya, maka lihatlah kehancuran. Oleh karena itu harapannya teman-teman PK IMM Ibrahim ini dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat, terutama tidak hanya masyarakat yang ada di sekeliling kita, tetapi masyarakat yang sifatnya rahmatan lil alamin. Dan semoga di pimpinan selanjutnya dapat memberikan pencerahan yang lebih baik lagi, amanah istiqomah dalam kebaikan. Oke teman-teman, sebelumnya mohon maaf, ini saya sudah selesai menyampaikan, dan saya mohon maaf ketika nanti saya tutup, saya langsung izin undur diri dan belum bisa mungkin bersama diskusi teman-teman, karena sebenarnya ini jam 9 saya harus kumpul dengan pemuda Muhammadiyah, ada agenda-agenda yang harus dibahas. Sebelumnya sudah setelah setengah jam, tapi tidak apa-apa. Sebenarnya mohon maaf sekali lagi, bukannya saya tidak mau ditanya atau dikritisi atau semacamnya, sekali lagi karena memang bertabrakan, karena malam hari ini sebenarnya ada Yasin Tahlil di tetangga, sama ada kumpul dengan pemuda Muhammadiyah dan kajian ini. Harapannya teman-teman bisa memahami dan maklumi. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf. Bravo istiqomah kepada teman-teman, istiqomah dalam kebaikan, karena dengan istiqomah tersebut insya Allah itu merupakan salah satu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi saya ucapkan mohon maaf kepada teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang hadir di sini, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman PKIMM Ibrahim yang sudah mengundang saya. Semoga senantiasa sinergitas KM3 dan Komisariat Banyumas Raya ini bisa berjalan dengan baik ke depannya. Saya akhiri, nun wal qalami wa masturun, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Lagi terima kasih. Syukran katsiran Mas Surya Wahyu atas materi yang luar biasa pada malam hari ini. Ya. Oke, lanjut ke acara ketiga, yaitu launching buku yang langsung dipimpin oleh Kabid Bidang RPK. Kepada Imawan Muslim Fikri, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator.
Sebelumnya suara saya kedengeran? Jelas banget. Oh iya. Jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnih wa sirajan munira. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih dalam keadaan sehat ya untuk berkumpul dalam acara pengajian menjelang Muskom, kemudian ada launching buku dan lagu Komisariat Ibrahim melalui media Zoom meeting ini. Ya, setelah tadi kita mendengarkan pengajian yang begitu apik dari Imawan Surya Wahyu, ya, kita lanjut pada acara launching buku dari Komisariat Ibrahim yang berjudul Mengapa Aku Ber-IMM. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya ingin bercerita sedikit tentang organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ini sebagai intermezzo ya, kita mengulas balik Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM. Sesuai dengan namanya, sebagai seorang mahasiswa Islam yang selalu identik dengan dunia akademis, tentu harus terbiasa dengan tradisi ilmiah akademis. Terlebih lagi tertuang dalam tri kompetensi dasar, yaitu adalah identitas dan landasan bergerak kader IMM, yaitu religiusitas, intelektualitas, dan humanitas. Dalam konteks ini, saya akan menekankan pada ranah intelektualitas. Sudah sepatutnya sebagai kader IMM harus berintelektual. Ya, seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa kader IMM harus berintelektual. Kenapa demikian? Karena ber-IMM itu diawali dari kehidupan akademis yang berasal dari kampus. Hal yang mendasar dari seorang mahasiswa adalah budaya keilmuan. Pengembangan atau sarana penggemblengan keilmuan ada di kampus, tidak terkecuali IMM sendiri sebagai organisasi eksternal kampus. Kita tentu sering mendengar kalimat kitalah cendekiawan berpribadi. Nah ya, kalimat yang biasa dilafalkan ketika menyanyikan Mars IMM. Coba kita resapi makna tersebut, kita ulik ya makna tersebut dan coba untuk berusaha mencapainya. Apalagi ada slogan IMM ya, anggun dalam moral, unggul dalam intelektual. Saya akan menekankan pada yang terakhir, intelektualitasnya. Nah, perlu kita ingat bahwa sejarah umat itu telah menuntut bukti. Perlu aksi nyata, real action. Nah, hal ini bisa diwujudkan dengan salah satunya adalah literasi, membaca atau menulis. Ya, tidak heran banyak sekali tokoh-tokoh IMM terdahulu maupun kader IMM sekarang itu banyak menciptakan karya-karya yang dapat dijadikan sebagai penyemangat bagi kader IMM lainnya. Langkah ini merupakan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, salah satu nikmat yang harus banyak diingat sebagai karunia Allah kepada kita adalah diberikannya intelektualitas. Ini harus digenggam erat agar bisa mengarungi kehidupan dan menggoreskan setiap jejak yang akan kita tinggalkan untuk kemaslahatan umat nanti. Nah, itu sebagai pendahuluan. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang sejarah dan mekanisme pembuatan buku Mengapa Aku Ber-IMM ini. Nah, ya sebenarnya memang masalah klasik ya, karena asal-usul ide pembuatan ini bermula dari semacam jengkel atau risau melihat kader IMM khususnya di Komisariat Ibrahim ini tidak terlalu suka dengan hal-hal yang berbau literasi, padahal memang latar belakangnya itu dari pendidikan. Nah, bisa dibilang itu peminatnya sepi, alergi. Ya. Mereka lebih senang dengan hal-hal yang
atau acara yang santai daripada yang serius paneng seperti literasi ini. Nah, oleh karena itu saya coba pecahkan masalah tersebut dengan diskusi sana sini, silaturahim dengan rekanan senior, dengan rekan sejawat. Nah, waktu itu pada masa periode pertama kepemimpinan saya di RPK. Dan hasilnya tercetuslah ide untuk membuat karya sebuah buku. Tapi pada saat itu belum terlaksana karena waktu yang mepet ya, karena diskusinya memang ya menjelang akhir-akhir dan masih meraba-raba tentang tema dan konsep isi buku tersebut ya. Nah, barulah pada kepemimpinan kedua ini waktu itu ada acara Masta di mana ketua Korkom saat itu memberikan sambutan yang isinya menyerempet pada alasan memilih IMM. Nah, disitulah ide tema itu muncul. Saya coba ajukan proposal itu pada anggota RPK ya. Sekarang ada Mbak Maulia Nandra, ada Sungging Astuti, Sri Wahyuni, dan Naura pada rapat internal rencana program kerja. Nah, setelah rembukan, kita setuju dan dibawalah saat rapat periodik bersama seluruh bidang. Mekanismenya kita mengajak, menawarkan pada pimpinan dan kader untuk ikut menulis tentang alasan mereka ber-IMM, tentang mengapa aku ber-IMM. Alhamdulillah, ada total 48 orang yang ikut andil dalam kepenulisan buku ini. Ya, mereka dibagi itu rata-rata menyetorkan 3-5 halaman. Nah, setelah diberikan tenggat waktu, semua tulisan dikumpulkan, diedit, kemudian diberi rancangan sampul, serta diterbitkan oleh penerbit Biskuna. Karya yang berjudul Mengapa Aku Ber-IMM ini merupakan karya tulis yang disusun oleh kader IMM Komisariat Ibrahim. Bisa dibilang ini pertama kali ya. Nah, buku ini setebal 186 halaman. Seperti ini bukunya. Nah, berisikan cerita-cerita pengalaman maupun kata-kata mutiara, ya, sebagainya lah ya. Dan yang diarahkan untuk menjawab pertanyaan yang seringkali muncul pada awal, pada pertengahan maupun akhir dari perjalanan karir dalam keorganisasian tentang mengapa ber-IMM. Pertanyaan tersebut akan memberikan dampak besar, baik dalam penyadaran maupun pelurusan kembali akan maksud dari tujuan IMM yang sejak berdirinya sudah menjadi ketetapan yang harus kita tuju. Nah, tujuannya dari pembuatan buku ini adalah meningkatkan intelektualitas itu tadi, serta merupakan wujud dari proses pengembangan tiap diri kader dengan ya istilahnya integrasi kembali posisi kita yang ada di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan FTIK UIN Saizu sebagai gerak langkah yang sama untuk memajukan pendidikan dari sektor yang berbeda. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua elemen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang turut membantu mencetuskan ide penyusunan buku ini. Terima kasih juga tidak lupa pada seluruh pimpinan dan kader IMM Komisariat Ibrahim periode 2020-2021 yang telah berpartisipasi dalam mengukir tulisan terbaiknya pada buku ini. Semoga amal ibadah kita dihitung sebagai amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir harapannya semoga karya ini membawa dampak positif bagi giroh semangat IMM tadi ya, seperti yang sudah dikatakan oleh Ketua Umum, serta sebagai penjaga dan penyubur kualitas intelektual kita bersama. Lebih dari itu, kader IMM juga bisa memulai membiasakan diri untuk membumikan gerakan menulis dengan wacana keilmuan atau hal-hal kritis di masa yang akan datang. Nah, sebagai closing statement, saya ingin menyampaikan bahwasanya menulis adalah kerja untuk keabadian. Ya, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama dia belum menulis atau tidak menulis, ia akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah.
Menulis adalah cara paling sederhana untuk merawat akal sehat, sekaligus menjadi bukti dari aktivitas kita sebagai intelektual. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imawan Muslim Fikri atas penyampaiannya. Melanjut kepada acara yang kelima, yaitu launching lagu. Kepada Imawan Naufal, saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya udah jelas atau apa sih ngadat-ngadatan? Sudah. Ya. Bismillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat setiap harinya kepada kita, dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perjuangan beliau membawakan risalah agama Islam. Pada zaman ini kita masih dapat menikmati manisnya iman, manisnya Islam. Ikhwani wa ikhwatil ahibat, teman-temanku imawan dan imamati yang sedang berbahagia, pada malam hari ini kita sudah disuguhi tadi sebuah kajian oleh Syekhuna Surya Wahyu, kemudian dilanjutkan dengan launching buku Mengapa Kita Ber-IMM dari Bapak RPK kita, Mas Muslim Fikri Al-Masyhur. Kemudian saya di sini mewakili dari pimpinan ya, untuk melaunchingkan sebuah karya, sebuah lagu karya ketum kita ya. Di sini SPO mewakilkan. Masya Allah ya, kita patut berbangga ini kepada ketum kita. Perjuangan beliau itu sungguh-sungguh mantap ya kan. Oke, sebelumnya apakah Mas Ali, apakah lagunya itu mau ditampilkan atau enggak ini? Tampilkan dong. Nanti setelah penjelasan. Oh, filosofinya. nanti kita setelah penjelasan ya. Jadi di Lepas. sini saya ini ya disuruh untuk sedikit menafsirkan ataupun ya menafsirkan lah sebuah filosofi dari lagu ini. Kita sejarah dulu, mesti sebuah karya itu ada latar belakang. Jadi di sini mengapa ada latar belakang, mengapa lagu ini dibuat ya. Yang pertama, jadi seiring berkembangnya zaman dan kemudahan teknologi dan informasi, maka karya pada zaman saat ini itu mudah dibuat. Nah, dan kebetulan pada kepemimpinan Komisariat Ibrahim periode 2020-2021 menekankan ya pada membumikan gagasan dan mengkonkretkan hasil dari organisasi yang dijalankan. Artinya kita harus ada peninggalan nih untuk kepemimpinan selanjutnya. Saya ambil contoh aja dari kemarin waktu kita kumpul silaturahim bersama hokage kita yang terdahulu. Saya itu ambil contoh dari Mbak Syifa. Beliau itu mempunyai karya slogan ya, yang sampai saat ini masih kita pakai slogannya, bersama sukses jaya. Itu adalah karya simpel, namun masih membekas pada sekarang ini ya, masih membekas pada Komisariat Ibrahim sampai saat ini. Jadi di periode ini kita menciptakan sebuah lagu yang dimana lagu ini awal mulanya itu simple ya, idenya itu muncul dari sebuah pertemuan antara pimpinan kader dengan kadernya. Ini ceritanya awal mulanya ketika
Mas Ali, kemudian Mas Zidan sedang berkunjung nilik kader di acara agenda Pondok Profetik yang kemarin diselenggarakan pas tanggal 1 sampai 4 September yang tepatnya di MI Muhammadiyah Patik Raja. Nah, ini si Mas Ali, Mas Zidan sama si Mbak Nandia ini katanya iseng-iseng jalan-jalan. Nah, sekitaran pasar Patik Raja lah dan lagi mencari makanan itu. Nah, kemudian mereka bertiga itu berbincang tentang perkaderan IMM dan banyak sekali dan terlintas lirik lagu yang sekarang menjadi bagian ref dari lagu tersebut. IMM Komisariat Ibrahim bergerak bersama mencerahkan umat dan bangsa. Nah, namun pada waktu itu nadanya itu belum rapi lah ya. Nah, jadi tampilnya mesti belum serius lah. Nah, hal itu pun menjadi awal keseriusan untuk dibuatnya sebuah lagu. Nah, setelah itu berbulan-bulan berikutnya, kemudian Ketum Ali menciptakan lirik ya, dibuatkan lirik ya yang sampai sekarang teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Komisariat Ibrahim ataupun di YouTube-nya Mas Dwi Ali Susanto. Jangan lupa subscribe dan like juga. Nah, teman-teman dari Komisariat Ibrahim ini wajib hafal ya, hukumnya wajib. Nah, wajib ya, komisariat dari Komisariat Ibrahim. Yang Komisariat Ibrahim yang di luar ya terserah, sunnah lah. Bagi kalian yang mau hafal itu bagus. Tapi teman-temannya dari Komisariat Ibrahim wajib untuk menghafal lagu ini supaya ada kenangan tersendiri. Oke. Kemudian terima kasih juga kita ucapkan ya pada tetangga-tetangganya Mas Ali yang sudah membantu dengan ikhlas tentunya, membantu aransemen, membantu liriknya juga sampai jadi, kemudian juga membantu video klip ya. Kita patut berterima kasih kepada mereka. Kemudian apa sih filosofi yang terdapat pada lagu IMM Komisariat Ibrahim Jaya ini? Jadi yang pertama ada tempat berlangsungnya organisasi, yaitu Kota Satria. Itu terdapat pada awal lirik ya. Sinar surya menyingsing di Kota Satria. Nah ini Kota Satria ini. Ini latarnya adalah latar Kota Satria, Purwokerto Banyumas. Nah, karena seluk-beluk perkaderan kita di IMM Komisariat Ibrahim ini berlatar di Purwokerto. Terus ada filosofi kekeluargaan dan kebersamaan. Jadi karena ciri khas Komisariat Ibrahim dan juga komisariat yang lainnya yang di UIN Seizu ini selalu melakukan proses dengan bergerak secara bersama seperti keluarga. Nah, yang terakhir ada filosofi harapan. Dalam lagu tersebut mengandung maksud bahwa dilakukannya perkaderan IMM itu adalah untuk melahirkan kader yang siap untuk mencerahkan umat dan bangsa dengan Al-Quran dan As-Sunnah, serta sebagai pelangsung dakwah yang menggembirakan. Jadi dakwahnya jangan kaku-kaku, dakwah yang menggembirakan, rahmatan lil alamin, yang menggembirakan bagi seluruh umat. Dan juga sehingga diharapkan terwujudnya kesuksesan secara bersama-sama di masa yang akan datang. Jadi mungkin itu saja penjelasan sekian dari bidang SPO terkait dengan karya lagu IMM Komisariat Ibrahim Jaya. Mungkin apakah akan ditampilkan sekarang lagunya Mas Ali? Iya. Nah, Harus kita dong, saksikan. Harus ya. Ya, bentar ya. Sinar surya. Astagfirullahaladzim. Ya, kita Nanti muskom dites ini udah hafal belum ya pada ya? Harus hafal. kita search dulu ya. Oke, siap. Teman-teman bisa search dulu Komisariat Ibrahim. Nah, teman-teman bisa search di YouTube ya, Komisariat Ibrahim. Ya. Ada Habis itu kalau enggak Subscribe. Kenapa Ya, gitu? Subscribe. subscribe. Ya, memang Komisariat Ibrahim dan kalau enggak di channelnya Mas Dwi Ali Susanto itu ada.
Sudah terlihat teman-teman semuanya? Halo? Belum. Belum. Belum ya? Oh iya, bentar. Ya, Share sound, oke. di video klip ini juga ada artisnya langsung adalah ketum kita ya, yang berlari-lari di tengah sawah, Belum muncul ya? bak ngejar. Belum. Muncul belum? Belum ya? Bentar. Coba. Ya, ulang. Ini sudah share screen. Sudah. Belum? Kawan-kawan semuanya belum ya? Belum muncul? Belum. Kok bisa? Bentar. Coba diulangi, Tum. Iya, stop share ya. Iya, betul. Ya. Ini dia. Ini apa? Saya silahkan tafsirkan sendiri ya. Ini adegan pertama. Saya numpak motor itu silahkan tafsirkan sendiri. Maksudnya apa? Sinar surya menyingsing di kota Satria, kibarkan bendera merah kebanggaan ikatan. Al-Quran Sunnah sebagai pedoman hidup, satukan tujuan, trilogikan langkah gerak kita, sinergikan langkah juang kita. IMM Komisariat Ibrahim bergerak bersama, mencerahkan umat dan bangsa. IMM Komisariat Ibrahim melahirkan kader sebagai sinar dakwah yang menggembirakan. Al-Quran Sunnah sebagai pedoman hidup, satukan tujuan, trilogikan langkah gerak kita, sinergikan langkah juang kita. IMM Komisariat Ibrahim bergerak bersama, mencerahkan umat dan bangsa. IMM Komisariat Ibrahim melahirkan kader sebagai sinar dakwah yang menggembirakan. Bergerak bersama menuju sukses Komisariat Ibrahim Jaya, menuju sukses Komisariat Ibrahim Jaya.
Nah, itu tadi video klip yang dapat kita saksikan ya. Saya tanya teman-teman, keren nggak teman-teman? Masya Allah luar biasa. Masya Allah, ya luar biasa ya, suaranya sendu bagaikan syahdu yang harus menjadi candu ya. Oh, merinding. Ini insya Allah liriknya ini gampang dipahami. Teman-teman juga dapat artikel sendiri ya. Liriknya gampang dipahami, gampang dihafal juga. Nggak susah lah ya. Nggak juga nadanya juga gampang. Jadi teman-teman dari Komisaris Ibrahim wajib untuk menghafal ini ya, hukumnya wajib. Oke, itu mungkin sekian dari penjelasan filosofi ataupun karya lagu Ibrahim Komisaris. Bila ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan, bila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabil haq wasabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Mantap. Baik, terima kasih Mas Naufal atas pemaparannya mengenai lagu Ibrahim, Komisaris Ibrahim. Kita sekarang berada di penghujung acara, itu penutup. Mungkin acara pada malam hari ini cukup sampai di sini. Bila saya banyak kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.